Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Wahai Robi yang telah memberikan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kali ini ketemu lagi dengan saya Cep Gunawan di channel Peluang Usaha. Jadi saya akan menyajikan tentang peluang-peluang usaha apa aja yang mungkin bisa Anda lakukan. Misalnya bisa juga kedepannya kerjasama dengan saya. Nah, seperti yang Anda lihat, ini kita sedang menyusun ya kiriman barang untuk ke toko-toko gitu. Tujuannya adalah kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan cara mengirimkan langsung ke pengecer. Tapi memang kalau dalam usaha di AMDK ini sebetulnya ada beberapa sesi yang harus Anda ketahui. Makanya nanti saya akan membuatkan 3 video ya. Saya buat 3 video. Oke, well. Nah, saya buatkan 3 video, tujuannya biar Anda paham gitu kan, dari mulai sistemnya seperti apa, pemasarnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang memang sudah siap mengikuti channel saya ya, kita buat sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain. Saya akan membuka semuanya secara tuntas, jadi ikuti terus ya channel yang saya sajikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jadi nanti dari mulai kita harus ada modal berapa, kemudian kita ambil keuntungan berapa, pemasarannya seperti apa, saya akan buka semuanya. Oke, ikuti saya biar semuanya paham. Oke, jadi kalau misalnya untuk pemula ya, kita menjual itu jangan yang sifatnya susah dijual, yang mudah dijual. Contoh misalnya di kota Anda mungkin akan berbeda dengan di tempat kota saya gitu kan. Contoh misalnya di tempat Anda ada merek AMDK atau air minum dalam kemasan, misalnya AB atau DC atau apapun itu aja yang Anda coba beli gitu kan. Artinya nanti Anda bisa mencoba untuk usaha ini mungkin untuk modal 1 juta ya, yang paling bawah gitu kan, modal 1 juta. Kalau misalnya 1 juta tidak punya ya mungkin di modal 500.000 lah ya, paling bawah. Kalau misalnya 500.000 juga nggak punya, itu paling di modal 200.000 lah ya, 200.000 minimalnya. Jadi saya juga akan bahas nanti di papan tulis biar Anda lebih paham dan mengerti gitu kan. Nah, kita juga main di Aqua juga sambil kita nunggu barang yang lainnya ya. Oke, nah jadi saya akan coba menjelaskan bagaimana sih kalau misalnya kita pertama kali sebagai orang awam pengen usaha di minuman ya. Jadi sebetulnya minuman itu jenisnya banyak, dengan mereknya banyak juga, kemudian produksinya juga dari berbagai macam PT. Itu memang kalau misalnya kita hitung-hitung, kita jumlahkan, itu bisa lebih dari 100 jenis merek mungkin ya. Tapi kalau untuk kita coba untuk usaha seperti ini, alangkah baiknya sebagai pemula kita mencoba menjual merek atau brand yang terkenal saja dulu. Misalnya ya, saya sebutkan aja ya. Ketika Anda mau mencoba usaha di sini, Anda untuk minuman rasanya misalnya memakai yang namanya teh gelas, kemudian ada Reponti juga, kemudian ada juga misalnya kopi cup, kemudian Oki, ada teh Rio, ada ale-ale, ada Maison. Pokoknya kalau kita hitung-hitung yang tadi saya sebutin itu bisa mencapai 100 lebih ya merek dan jenisnya. Nah, cuman pertanyaannya, Kang, saya ini punya uang nih nggak gede gitu kan, saya punya uangnya cuma di angka 200.000, apakah bisa gitu? Saya akan jawab bisa. Berarti yang Anda mainkan itu hanya satu jenis aja, yang paling sederhana. Apa itu? Nah, yang satu jenis itu namanya adalah air gelas ya, yang tadi saya sebutkan seperti ini nih di belakang saya gitu kan. Nah, kenapa dengan uang 200.000 itu cukup? Karena pembelian kita nanti sistemnya itu kita mencoba untuk mengecer lagi, masukin ke sekolah. Itu yang simpel aja.
Jadi kenapa saya tujukan Anda ke sekolah? Sekolah itu mempunyai murid biasanya rata-rata banyak. Biasanya bisa 200, 300, atau 400 bahkan lebih gitu kan. Nah, biasanya dari pas keluar untuk istirahat itu anak-anak sebagian kalau misalnya posisinya ada murid 400, walaupun tidak minum semuanya, ya minimal 100 orang itu minumlah ketika istirahat karena mereka kehausan. Kalau untuk jenis mereknya tergantung kualitas dan juga tergantung merek yang ada di kota Anda. Jadi nggak harus juga kita memaksakan memakai merek yang mahal, karena kan kita juga harus menyediakan sesuai dengan kebutuhan keuangan jajanan anak-anak gitu kan. Nah, kemudian Anda bisa masukin ke puskesmas misalnya, karena kan sekarang itu rata-rata hampir semua instansi itu memakai air yang siap cepat saji. Jadi diantaranya Anda bisa masukin ke tempat yang pertama itu kantin sekolah, kemudian baru ke tempat pengecer baik yang ada di pinggir jalan ataupun yang ada di dalam gang gitu. Jadi kemudian, Kang, saya punya uang 200.000 itu apakah bisa? Saya jawab bisa. Nanti Anda itu bisa beli langsung ke grosir minuman atau ke grosir kelontongan bahasanya mungkin, atau ke grosir sembako. Karena di situ ada macam-macam jenis minuman, cuman karena memang Anda terbatas sama modal, ya Anda beli satu jenis aja. Atau misalnya ketika Anda pengen mencoba jenis yang lain, itu bisa. Sistemnya Anda coba datang dulu ke pengecer ya, yang biasa jual satuan, 1 cup gitu kan. Baru Anda setelah mendata, menanyakan semuanya gitu kan. Nah, jadi balik lagi nanti Anda coba tanya nih ke warung pengecer ya, yang biasa jual pis-pisan. Misalnya Anda datang, Bu, saya dari usaha minuman. Kebetulan saya baru nih main di minuman. Mungkin Ibu mau pesan jenis minuman yang memang dibutuhkan sama wilayah di sini. Nanti Anda tinggal tanya, kemudian Anda tinggal hitung kebutuhannya apa aja. Misalnya teh gelas 1, kopi cup 1, ale-ale 1, kemudian oki jelinya 1, teh rionya 1, teh gelasnya 1, pokoknya semua bersatu, minimal misalnya 10 karton. Itu nanti Anda catat ya pemesanannya dari warung tersebut, kemudian nanti Anda langsung ke grosir. Biasanya sih kalau untuk pengecer itu kita ngambil keuntungan agak lumayan, per kartonnya itu di angka Rp1.000 ya, itu per kartonnya di angka Rp1.000. Kemudian kita jangan meminta ongkos, karena kita sudah ada keuntungan dari penjualan yang kita jual terhadap pengecer tersebut. Contoh misalnya harga teh gelas 18.000, kemudian kita jual 19.000 gitu kan. Itu dari 1 karton. Kalau dari 1 karton ada 1.000, kalau 10 karton berarti kan 10.000 ya. Jadi itu tergantung Anda juga sih, apakah Anda mau memasukkan dengan nilai lebih atau sesuai yang saya anjurkan. Tapi biasanya sih kalau untuk pengecer itu kita ngambil keuntungan Rp1.000. Saya yakin dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin ya, kecuali kita tidak mau mencoba, kita hanya mengeluh saja tanpa usaha, ya itu tidak akan mempunyai harapan kita untuk maju. Sekali lagi, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pemikiran yang baik, diberikan akal dan pikiran yang sehat, ya kenapa enggak gitu. Sambil posisinya Anda misalnya nunggu panggilan pekerjaan, atau Anda nungguin masuk kuliah atau apapun itu. Jadi ini bisa dicoba ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang usaha selalu ada buat Anda, oke?